yang baru saja bergabung, selamat bergabung di Kampus Seni Lukis Painting Explorer ya. Kita selalu berusaha untuk menciptakan karya-karya yang kreatif. Itu keinginan kita ya. Ada juga Mas Adi Riyadi, ada Mbak Bari Rusmi, Mas Mas Aim, Mas Aim Reak ya. Selamat datang Mas Aim Reak, selamat bergabung di Kampus Seni Lukis Painting Explorer. 3 hari lalu ya Mas Aim bergabung, beliau dari Amerika ya. Beliau dari Amerika sekarang mengambil kelas kuliah sketsa dan still life. Juga ada Mas Budi Waluyo, ada Mas Andi Asrianto, Mas Mandik, aku cantik, kalau nggak salah namanya Mbak Wildatul ini ya, aku cantik. Ada Mbak Leli Julika, Mbak atau Mas La, juga ada Mas Angger Ageng, nanti kita akan melihat karyanya, Mas Badro Zaman ya, dari Jepang, Mas Mul yang akan berpameran berdua dengan Mas Andi Afrianto selaku seniman painting explorer, ada Mas Miftah dari Korea Selatan ya, Mas Yan Wibowo, Kang Hamid kaligrafi. Oh ya teman-teman yang suka kaligrafi, painting explorer mengadakan kompetisi kaligrafi Saifuli ya, karena dalam rangka pameran Saiful Adnan, pameran tunggal Saiful Adnan, pamerannya tanggal 23 ya, 23, 24, 25, 22, 23, 24, 25. Nah, nanti saya ada di ini ya, JCC, Jakarta Convention Center. Nah, teman-teman yang ada di Jakarta dan seputarannya kita bisa ketemu di pembukaan ya. Nanti di update bisa lihat di Instagram Painting Explorer maupun Instagram saya Denny.painting untuk mengupdate informasi ini. Ada juga Mas Ahmad Fauzi dari Garut, Mbak Huria Wonosobo, Mbak Ikhwana ya. Mbak Ikhwana ini seorang dokter ya, dokter spesialis. Ada juga Mas Adang Sunandar, Mas Gusta Ditya, ada juga Mas Nelly Samsu, Mas Andri Sofiansah, Mbak Nabia Sahab, Mas Diko Strita, Mas Eko Budi, Mas Afju, Mas Congput yang dari Malaysia, dan juga ada Mas Anom Hamengkubudi. Oke, di kelas sudah ada, alhamdulillah lagi, Mas Gusta Ditya. Nanti kita lihat karyanya yang dijadikan sebagai thumbnail ini. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Mas Gusta Ditya, Mas Adi Riyadi, selamat pagi. Mas Abdullah Kholik Mandik, hadir Pak dari Kalimantan Tengah ya. Alhamdulillah Kalimantan Tengah ada Mas Abdullah Hadik. Juga Mbak Barina, nanti kita akan melihat ya, meskipun Mbak Bari ini ambil kelas kuliah seni lukis advance yang karyanya akan kita lihat hari ini, karena ini menjadi referensi penting ya karyanya Mbak Bari untuk tema kali ini ya. Kita akan membahas tentang mindset seorang seniman. Ada Mas Adang Sunandar, hadir Pak, menyimak sambil di perjalanan. Monggo ya Mas, semoga perjalanannya lancar. Mas Aim Reak hadir, terima kasih. Jam berapa ini di Amerika ini Mas Aim? Mas Afjo, selamat pagi Pak dosen hadir. Terima kasih Mas Afjo. Baik rekan-rekan, begini teman-teman ya. Kalau kita melihat karya seni lukis ya terutama, itu kita sebenarnya bisa memilah-milah ya. Kalau kita jalan-jalan dan ketemu art shop gitu ya, ketemu art shop atau pasar seni, kalau di Bali itu misalnya Sukawati, itu kita akan menemukan karya-karya yang berbeda dengan misalnya di galeri-galeri, misalnya di Galeri Nasional ya, Galeri Nasional di Galnas, atau kalau di Jogja gitu ya, di galeri-galeri yang dikurasi atau karyanya itu diseleksi, misalnya di Bentara Budaya atau di Jogja Galeri atau di seni-seni kontemporer gitu ya, semacam Cemeti Art House, itu juga berbeda lagi ya, taste-nya berbeda.
Kalau kita melihat karya-karya yang ada di eh, yang terkenal kalau di Jawa ya tadi di Bali Sukawati ini Sukaraja. Sukaraja. Lukisan-lukisan Sukaraja, lukisan pemandangan Sukaraja yang biasanya ada gunung sawah dengan teknik ditutul-tutul itu ya apa kuasnya itu berbeda ya cita rasanya misalnya dengan sama-sama pemandangan misalnya pemandangannya eh, Moi Indi ya Moi Indi suatu gerakan seni pada masa Belanda dulu ya yang banyak mengeksplorasi keindahan-keindahan alam Indonesia. Nah, teman-teman, di dalam perkuliahan seni lukis ya, entah itu saya mengajar di ISIU Jogja, entah misalnya kalau kita lihat di ITB Bandung ya, kan ada Fakultas Seni Rupa dan Desain FSRD, maupun taruhlah di IKJ ya, Institut Kesenian Jakarta, itu eh, cita rasa seninya yang dikembangkan itu berbeda teman-teman ya. Di kampus-kampus seni maupun di eh, apa galeri-galeri seni maupun di galeri seni yang terkurasi gitu ya dengan kurasi tertentu atau di Binale misal Binale itu penyelenggaraan secara 2 tahunan penyelenggaraan karya seni apa pameran seni secara 2 tahunan ya. Kalau di Jogja ada Binali Jogja, ada Binali Jakarta dan sebagainya ya. Di tiap-tiap kota besar biasanya ada di Eropa banyak ya di Jepang, di China itu juga banyak, Amerika tentu saja. Um, ini karya yang dihadirkan berbeda ya. Bukan nah perbedaannya di mana sekarang ya? Perbedaannya di mana? Karya-karya yang ada di kampus-kampus seni, di galeri-galeri yang terkurasi, di open call yang dijaga ketat karyanya dengan oleh kurator-kurator maupun di pameran-pameran yang tidak asal menyampaikan karya ya kan pameran itu kan banyak kan ada yang kemarin ada yang japri saya mau ikut pameran ini saya katakan ya pameran memang macam-macam ya ada yang karyanya yang dipamerkan itu diseleksi dikurasi ada kuratornya tidak sembarangan karya yang bisa masuk namun ada juga yang pameran sing penting bayar yang penting iuran yang penting mendaftarkan dengan uang pembayaran bisa masuk siapapun nah itu parah biasanya kalau kayak gitu itu justru kita tidak seringkali malah tidak bangga ya dari hasil yang apa dari hasil yang dipamerkan itu kenapa karena ya pameran di situ hanya karena bayar ya karena bayar diterima tanpa ada kurasi. Ketika kita menyantumkan itu ya, dicantumkan di dalam CV kita kan, ketika pameran kan kita mencantumkan tahun ini pameran ini, tahun ini pameran ini. Itu malah nggak bangga. Kenapa ya? Karena orang tahu, ini pameran ini yang dulu bayar itu ya, yang tidak ada kurasi. Siapapun ikut ya, siapapun ikut ya nggak ada tantangan kan. Jadi biasanya karyanya campur aduk ya. Kalau yang umumnya yang memang sudah banyak beraktivitas seni justru tidak terlibat karena ya dia tidak mau. Kalau toh ada mungkin dia biasanya seniman undangan yang dipakai untuk memperkuat branding dari event itu. Nah, teman-teman, bagaimana bedanya antara seni-seni yang tadi ya ada di kampus seni lewat perkuliahan, pameran terkurasi gitu ya di museum-museum seni, di sejarah-sejarah seni dengan karya-karya yang taruhlah kita sebut aja di art shop atau di pasar seni di art shop di taruhlah di pinggir jalan ada toko seni terus dipamerkan di sana. Memang ada kata-kata apa ya peyoratif gitu kata-kata yang bernada sinis bernada ada unsur menghinanya ya dari dunia seni akademis ini terhadap karya-karya yang seperti itu memang kadang disebut sebagai karya
eh, nggak enak kadang ya disebut pasaran gitu ya. Kata pasaran, seni pasaran. Seni pasaran artinya dia hanya ya yang penting indah, yang penting enak dilihat, unsur kreativitasnya sangat sedikit, temanya sudah biasa digarap oleh seniman lain, cara ungkapnya sudah biasa digarap oleh seniman lain. Nah, paling banter ya untuk interior, gitu kan, untuk menghiasi rumah gitu ya. Ya memang mungkin karya-karya yang seperti ini cenderung lebih mudah laku karena memang dibuat untuk interior ya. Dibuat disesuaikan dengan kebutuhan interior, kebutuhan menghias. Maka karya-karya seperti ini cenderung ya karena memenuhi selera pembeli ya gitu kan. Jadi ya tema-tema ini wis podo wae ya, tema-tema yang sering kali muncul biasanya ya kalau enggak pemandangan, bunga, penari ya gitu kan. Itu tema-tema yang biasa muncul. Uh, Begini teman-teman ya. Di kampus seni ya, termasuk di kampus seni lukis painting explorer ini, itu berusaha melahirkan seniman, bukan bukan sekedar tukang gambar yang memenuhi atau menyiapkan tukang lukis potret atau tukang gambar, ada pemesan bawa foto kita gambarkan. Kalau itu sih cenderung gampang ya. Tinggal pakai foto di proyektor, dikasih kanvas, dicontoh apa adanya, rampung kalau itu ya. Untuk pesanan pemandangan, ya, nyari pemandangan yang bagus, kita olah di Photoshop, kita tempelkan kita olah Photoshop, kita proyektor, kita tembak di kanvas, kita buat warnanya persis dengan apa yang ada di foto itu, jadi bagus. Tapi kan bukan seperti itu. Di kampus seni lukis, itu mengajak mahasiswanya, senimannya itu untuk tindak kreatif. Tindak kreatif. Kita melakukan upaya-upaya kreatif untuk menembus dunia seni ini. Dunia seni itu dipenuhi oleh orang-orang kreatif, maka kita jangan kalah kreatif. Kita akan berusaha membuat suatu karya yang kreatif. Nah, gini teman-teman. Di dalam perjalanan seorang seniman atau bekal seorang seniman untuk menembus dunia seni ya, itu paling tidak akan ada 3. Pertama adalah skillnya. Skillnya kudu apik lah, artistik, harus dilatih nih. Kuliah di kampus seni itu melatih skill. Salah satunya, bukan satu-satunya, salah satu. Yang kedua, mengolah konsep. Nah ini, konsepnya bagaimana agar unik, agar menarik, agar kreatif. Nah ini mesti diolah. Terus yang ketiga, mental berkesenian. Mental berkesenian itu bagaimana dia menembus dunia seni dengan tetap teguh dan sebagainya. Termasuk ini, bagaimana dia merasakan cita rasa seni yang akan diperjuangkan seorang seniman. Jadi di kampus seni lukis itu tidak sekedar menciptakan pengrajin lukisan. Nah, bedakan. Pengrajin lukisan itu biasanya membuat lukisan yang ya diulang-ulang sama bentuknya, konsepnya wis padha wae atau bahkan asal-asalan gitu ya. Nah, bukan itu ya. Nah, kita perlu mencari suatu terobosan konsep yang kuat. Tetapi konsep tok nek konsepnya dhuwur tapi nek eksekusinya lemah ya padha wae kan. Itu yang sering dikatakan bentoyong itu kan. Konsepnya dhuwur tapi emang eksekusinya kurang. Nah, maka konsep skill dan mental berkesenian bagaimana
termasuk memilih karya seni itu ya, mental kita atau mindset kita, karya seni sing menarik untuk kita masuki seperti apa ya, bukan sekedar karya seni pesanan, bukan sekedar karya seni ya yang untuk interior gitu ya, kan nggak ada, itu ada kata peyoratif lagi ya, kata yang sebenarnya rodo meja, wah itu lukisan interioran tohan gitu kan, lukisan yang hanya diperuntukkan untuk menghias, mengisi interior. Nah, di dalam kampus ini tidak sekedar seperti itu, tetapi bagaimana kita menciptakan karya seni yang kreatif. Nah, bertolak dari situ kita akan melihat karya-karya malam ini ya, semalam lagi ya, kuliah pagi ini melihat kira-kira ini sudahkah secara apa ya, arahnya itu ke arah memang mencari, membuat karya yang kreatif yang bisa dipakai sebagai alat untuk menembus dunia seni, atau sekedar ini karya yang apa, karya yang ya hanya mengisi keindahan toh gitu kan. Terus namun begini ya teman-teman ya, untuk kuliah seni lukis placement kita belum membahas tentang konsep, tetapi kita baru sebutkan aja ya. Ini memang ada arah konsepnya, menuju ke arah konseptual yang bagus. Bahasa-bahasa visual yang dipilih sudah menuju ke sana, meskipun kita tidak akan membahas detail. Kita akan membahas konsep secara detail nanti di kuliah seni lukis advance. Jadi begini ya, alurnya di Painting Explorer, di kampus seni lukis Painting Explorer, kuliah seni lukis placement itu memberikan ya placement kayak placement test, memberikan arahan ini mestinya kemana. Terus nanti di sketsa dan still life itu memberikan bekal dua jurus sekaligus ya, sketsa untuk spontanitas garis agar garisnya kuat, still life untuk bentuk, untuk kemampuan bentuk. Nah, nanti di elementer itu memberikan keluasan keluasan wawasan tentang seni lukis. Bagaimana dengan material itu dikenalkan, ada material basah, ada material kencing, material kering, material kering. Bagaimana dengan bentuk? Ya, bentuk ada yang realistik, ada yang deformasi, ada yang abstrak. Nah, itu semua kita kenalkan. Baru teman-teman nanti mencari karya yang paling kuat untuk kuliah seni lukis advance. Nah, dari sana nanti kita membahas konsepnya. Nah, untuk kuliah sekarang yang nanti sudah mulai mengajukan konsep ya, tetap kita bahas aja bahwa oke, ini mulai ada konsepnya, kita bahas bagaimana teknisnya, bagaimana persoalan visual. Baik, kita lihat ya. Bentar, saya minum dulu. Sebentar. Ini kelas kita. Nah, ini dia ya. Banyak karya yang menarik ya teman-teman, bisa kita pelajari. Tapi sebelumnya saya baca dulu komentar teman-teman ya. Mas Aim, jam 3 sore. Wah, asik ini jam 3 sore kuliah ya. Oke, terima kasih Mas Aim. Mas Abjo, selamat pagi Dak Desain, selamat pagi Mas. Mas Prayogi ini adalah wartawan Kompas. Selamat bergabung ya Mas Prayogi. Mas Prayogi Dwi Sulistyo, selamat pagi Pak Denny. Terima kasih Mas Prayogi. Mas Miftah, nyimak sambil kerja Pak. Oke, monggo Mas Miftah. Kalau Mas Miftah itu mungkin waktunya hampir-hampir sama ya kalau dengan Indonesia ya, mungkin ya. Di Korea itu tapi ya tetap berbeda ya. Baik, kita akan melihat ini nah, ini ada karyanya Mas Abdul Hadik ya. Mas Abdul Hadik, ada karyanya Mas Adang Sunandar, ada karyanya Mas Prayogi. Teman-teman yang merasa sudah mengirimkan karya tetapi
belum saya sebut nanti, belum kita diskusikan nanti, tolong bilang aja, bilang bahwa sudah mengirimkan karya. Ini karyanya Mas Adi Riyadi, ini Mas Angger Agung, ini Mas Deko Srita, ini Mas Eko Budi ya. Mas Eko Budi ada 2 file ya, yang ini belum di cropping. Saya yakin yang satu sudah di cropping, tetapi saya nggak tahu dari ikonnya ini jelas nggak beda ya. Pakai yang JPEG seperti ini lebih lebih aman bisa dibuka ya. Yang kita berarti lihat yang ini ya. Ini belum di cropping ya, tapi saya yakin Mas Eko sudah tahu cara-cara pengiriman, mungkin yang ini ya, yang nggak bisa dibuka. Ini Mas Rizkon. Nah, ini Mas Miftah. Nanti kita akan melihat yang tadi sempat saya buka ya. Mas Gus, Mas Mul, Mbak Bari, yang ada di kuliah Sanggukis Advance. Saya baca dulu. Sugeng morning, Pak Jenny dan kawan-kawan. Izin ngintip-ngintip dulu. Monggo Mas, Korea wis jam 12 ya. Oh, selisih 2 jam Pak. Oh oke, berarti 2 jam lebih lebih siang ya. Sekarang jam setengah 9. Berarti setengah 12 ya. Lumayan ya. Baik, teman-teman, kita lihat ya dari apa yang tadi sudah saya sampaikan ya, tentang cita rasa seni. Bagaimana cita rasa seni itu muncul. Kita lihat ada karya Mas Angger dan karya Mas Yogi. Kalau kita lihat visual seperti ini ya, itu jelas menampakkan ini Mas Yogi akan memakai lukisan ini untuk menyampaikan suatu pemikiran tertentu, menyampaikan suatu pesan-pesan tertentu. Ini modal yang sangat kuat untuk mindset kita. Dan ini akan kita tahu bahwa ini ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang unik, sesuatu yang tidak asal comot karya-karya yang lain, tidak asal seperti indah seperti karya-karya yang lain, tetapi ada muatan tertentu, ada keunikan. Keunikan itu berarti sesuatu yang terkait dengan diri ya, yang berbeda, unik kan berbeda. Ada keunikan karya ini dibandingkan dengan keunikan karya seniman lain. Tidak stereotip. Nah, ini ya. Tidak stereotip, tidak hanya mengulang, ada unsur kreativitasnya. Itu adalah modal penting. Kita belum akan membahas ya. Ini nama Prayogi Sail Away 2023, cat akrilik pada kanvas 30x40. Ada deskripsinya. Kita belum akan membahas. Nanti untuk deskripsi ini akan kita bahas di kuliah Seni Lukis Advance. Kita baru akan kita di kuliah Seni Lukis Placement membahas tentang persoalan teknis. Kalau toh konsep itu baru mengatakan bahwa ini ada konsepnya. Apakah bahasa visualnya sudah cukup atau tidak, itu nanti kita kembangkan di kuliah Seni Lukis Advance. Nah, demikian juga karyanya Mas Angger. Nah, sayangnya Mas Angger tidak ada keterangannya. Berilah keterangan minimal ini Mas, data karya ya. Nama, judul, tahun, bahan, ukuran. Bahan tinta di kertas. Ukurannya vertikal dulu kemudian horizontal. Ini judul, nama, judul, tahun, material, ukuran. Nah, ini juga ya, Mas Abdul Hadik belum ada. Ini mestinya ditambahi ya. Nah, ini udah benar, Mas Adang, nama, judul, tahun, material, ukuran. Nah, demikian juga karyanya Mas Angger tadi. Ini sudah mulai menunjukkan tanda-tanda ada keunikan tertentu di dalam karyanya Mas Angger. Karena dia mencoba menyampaikan sesuatu.
Nah, sekarang persoalan teknisnya persoalan yang berbeda ya. Nanti kita bahas bagaimana persoalan teknis ini, apakah sudah cukup untuk menyampaikan pesan tadi. Nah, itu persoalan yang berbeda. Tetapi setidaknya setidaknya sudah tahu dulu arahnya ke sana. Nah, eh, sementara kalau kita lihat karyanya Mas Eko ya, lihat karyanya Mas Eko, ini penari ya, tema penari seperti ini, wis gebyah gitu. Sudah ya tadi istilahnya. Nek misalnya saya melakukan sama ya. Saya melakukan sama mahasiswa Painting Explorer dengan mahasiswa isi ketika saya mengajar ya. Kalau saya menemukan karya seperti ini di kampus isi, saya katakan ini karya ini pasaran. Karya ini yo meskipun dibuat oleh orang kota metropolis gitu ya. Saya sebut yo tetap sorry ya ini gini ya. Sekarang perlu juga ya tadi mental ya. Mental berkesenian itu di kelas seni lukis memang kadang keras sih. Itu banyak mahasiswa seni lukis yang kadang nggak kuat gitu ya. Tapi saya yakin mental di Painting Explorer ini kuat ya karena dilandasi dengan kemauan keinginan yang kuat. Maka saya punya semboyan kalau di mahasiswa Painting Explorer itu digepuk mentalnya ya, digepuk tidak remuk seperti kerupuk. Tetapi mental seniman Painting Explorer itu ditempa menjadi kuat seperti senjata. Gitu ya. Jadi ketika saya mungkin memakai kata-kata yang mungkin peyoratif, mungkin terlalu menyinggung gitu ya, anggap saja ini sebagai suatu apa ya? Ya namanya kuliah ya. Cambukan untuk membuat kreatif. Ini tampilan yang seperti ini itu masih pasaran ya. Pasaran yo mungkin bahasa lebih kasarnya yo kampungan gitu ya. Lukisan ini tidak menunjukkan upaya-upaya kreatif. Ya memang tahun-tahun berapa ya? 80-an di dunia seni sejarah seni rupa seni lukis Indonesia memang banyak orang-orang yang melukis penari itu pun dengan corak yang berbeda yang terkenal tapi sekarang sudah benar-benar tidak tampak ya teman-teman tadi ya saya sebutkan coba cari open call seni yang terkurasi atau pameran terkurasi dengan tidak ada lah yang menampilkan karya seperti ini sama sekali tidak masuk tidak masuk di dalam karya yang dicari tidak masuk di dalam karya yang dicari memang ada ya karya-karya tahun 80-an sudah lama tapi itu pun dengan cara yang beda misalnya ya, yang terkenal itu masih ada kalau penari penari Bali lukisan itu Nyoman Gunarsa ya. lukisan Nyoman Gunarsa itu pun dia memakai goresan-goresan yang luar biasa gila gitu ya. Luar biasa spontanitasnya itu sangat 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 kuat itu ya. Itu apa? Dan itu sudah berlalu ya. Masa itu sudah berlalu. Sudah jadi apa ya? Sudah jadi nek saiki yo kedaluarsa, kedaluarsa. Dan itu pun dengan tampilannya dengan ada sesuatu yang berbeda. Pak Nyoman Gunarso itu dosen isi Yogyakarta. Atau lukisan Suwaji. Suwaji ya ada hubungannya dengan penari topeng-topeng gitu. Suwaji. Suwaji. Nah, itu pun kalau kita lihat yo tidak dengan tampilan yang oh ini aneh palsu ini palsu
Eh, Mana? Ini dosen isi juga, dosen seni lukis isi. Banyak mengolah topeng atau penari-penari gitu. Nah, itu juga beda ya. Apa cara ungkapnya itu cara ungkapnya sangat berbeda. Ini Swaji dengan cara seperti ini. Eh, jadi kalau tampilan yang seperti ini ya sekali lagi ya, itu memang eh, ya, ya istilahnya nggak masuk lah, nggak masuk di dalam hitungan, nggak masuk di dalam hitungan. Mohon maaf ya, saya mungkin terlalu keras ya hari ini, tapi nggak apa-apa, biar teman-teman tahu dunia seni yang sedang dicari gitu ya. Nah, tetapi berbeda ya, berbeda cerita. Termasuk ini ya. Saya belum ngomong teknik ya, nanti kita kembali ya, ngomong teknik. Kalau Mas Abdul Khadik ini bunga sebagai bunga begitu saja ya. Eh, apa tampilannya begini. Ya hanya sebagai suatu hiasan aja. Hiasan yang banyak dipakai gitu ya. Jadi teman-teman cobalah melakukan tindak kreatif. Bunga ya diapake gitu kan. Bunga bukan berarti tidak boleh melukis bunga, tapi bunga yang mesti seperti apa. Gitu. Nanti saya beri contoh ya. Pemandangan tapi orang mau sekedar pemandangan, karyanya Mbak Bari nanti. Nih, kita spill dulu ya. Nanti saya bahas mengapa ini karya ini menjadi sangat luar biasa. Oke. Nah, tetapi berbeda teman-teman ketika apa yang dilakukan ini masuk di dalam studi. Ya, ini pembahasan yang berbeda lagi ya. Apa yang sedang dilakukan, termasuk apa yang dilakukan Mas Eko tadi ya, itu sedang dalam masa studi ya, bukan maksudnya karya yang dibuat sebagai studi penopang untuk membuat karya-karya lebih lanjut. Misalnya seperti yang dilakukan Mas Gus cerita ini. Dilakukan Mas Gus cerita. Ini lebih ke arah studi tentang seni lukis. Kalau studi seni lukis itu memang berbeda dan dia memang bukan hal yang akan kita branding sebagai karya kita, atau bukan akan kita branding sebagai karya yang apa ya, yang menjadi ujung tombak atau yang menjadi karya yang merepresentasikan jalan karya yang kita pilih. Misalnya ya, Mas Kos cerita itu kan membuat karya yang seperti ini. Ini karyanya Mas Kos di kuliah seni lukis Advance. Dan untuk pameran-pameran, untuk open call, untuk untuk ini ya, untuk kegiatan-kegiatan seni itu dia memakai karya-karya ini. Sementara Mas Kos tetap melakukan studi studi seni lukis ya dengan N Plan R misalnya. Itu N Plan R itu sangat penting untuk menjaga mentalitas juga di dalam berkesenian ya. Bagaimana dia berani berkarya, bagaimana dia improve. Itu karya yang di N Plan R dengan tidak itu berbeda. Nah, itu ya teman-teman. Nah, sekarang coba kita lihat karya-karya ini ya. Sekarang kita bahas juga tentang tekniknya ya, tentang tekniknya. Saya baca dulu ya teman-teman ya. Mana ini? Mas Om Yogi, gek ndang kumpul-kumpul lagi, gek ndang diskusi, gek ndang nyuntek isi pemikiran, gek ndang mubeng-mubeng, gek ndang pameran. Ini sudah terlalu banyak yang harus dicurahkan ya. Wis adem, wis siangnya mulai pendek Mas. Oh, wis adem, waktu siangnya mulai pendek. Oh iya ya, ini semakin ke utara kok ya.
betul betul. Waktu oke. Siap Om, sing penting sehat kabeh, tetap ngelukis, ditunggu karya-karya yang sudah nakal bin bandel. Mas Rayiki. Siap Om, pos ini nyimak penjelasan Pak Denny sambil pemulihan Om. Semoga minggu depan bisa berkeliaran lagi loh. Mas Prayuki gimana dalam keadaan sehat atau sakit ini ya? Oke, ya semoga teman-teman Painting Explorer mendapatkan hal yang terbaik ya. Mas Meta, siap Pak, siap Mas, mencoba konsisten Mas, ngelatih skill kata Pak Denny ya. Belum berani nyenggol-nyenggol konsep. Oke, betul Pak, saya paralel tetap mau nyoba yang lain untuk bisa sedikit belajar berproses dalam menangkap dan membentuk objek, mewarnai perspektif, harmoni, dinamikanya. Oke, sekarang kita lihat ya. Secara teknis sekarang ya. Kita lihat secara teknis. Karya Mas siapa namanya? Mas Hadik ya, Abdullah Hadik. Ini sudah mencoba beragam teknik. Ini kabar gembira, ini menarik ya. Salah satu terobosan yang penting ya, untuk untuk apa? Untuk mencari keunikan memang dengan teknik yang berbeda-beda. Dengan dengan teknik yang ya tidak pasaran. Nah, kita lihat ini ya, beberapa ada yang memakai cenderung teknik blok, ada juga yang cipratan, ada juga ini mungkin dengan palet bisa jadi atau dengan kuas catnya kental dengan sedikit impasto ya, sedikit tumpuk menumpuk. Ini teknik yang menarik. Terus lagi ya membuat konturnya tidak kontur garis tepi ini ya, konturnya tidak kembar ya, tidak semuanya hitam. Biasanya kontur kan hitam. Ini konturnya macam-macam kan, ada yang putih, ada yang eh, apa abu-abu ya, kehitam-hitaman, tidak benar-benar hitam. Itu sudah sesuatu yang bekal bekal yang menarik ya. Eh, Namun ada beberapa hal juga yang perlu diperhatikan begini teman-teman. Membuat warna ya, warna itu kan visual yang sangat penting di dalam seni lukis ya, karena seni lukis itu bentuk dihadirkan dengan warna. Bahkan warna itu menjadi nomor satu kebentukan ya, kebentukan yang paling berpengaruh. Nah, cara membuat warna atau gelap terangnya warna itu tidak selalu dengan putih teman-teman ya. Tidak selalu dengan putih. Ini cenderung seluruh warna itu dibuat terang atau diterangkan, dibuat terang. Itu dengan putih ya. Merahnya ini diterangkan dengan putih, hijaunya diterangkan dengan putih ya. Jadi tidak seluruh warna mesti dibuat terang dengan putih. Nah, yang paling parah menerangkan dengan putih itu karyanya Mas Yogi. Nah, ini Mas Yogi ya, uh, semua warna membuat terangnya itu menggunakan putih. Birunya diterangkan dengan putih. Coklatnya yellow ochre ya, coklat ochre atau yellow ochre. Itu diterangkan dengan putih. Kalau di namanya yellow ochre, berarti kuning ochre. Tapi di Indonesia sering disebut coklat ya, coklat muda. Yellow ochre-nya ini dibuat terang dengan putih. Merahnya juga dibuat terang dengan putih. Birunya di laut juga diterangkan dengan putih. Bahkan karangnya diterangkan yang hitam diterangkan dengan putih. Maka ini menjadi keputihan dan lukisannya terkesan apa namanya pucat ya, terkesan pucat. Nggak enak ya. Tidak selalu terang dengan putih. Ini hal yang selalu ditekankan ya berkali-kali. Tidak selalu terang dengan putih, kecuali lukisan hitam putih seperti Mas Adi Riyadi ya. Ini karena tidak banyak menggunakan putih ya Mas Angger, lebih enak kan, warnanya lebih fresh, intensitasnya lebih kuat. Jadi tidak seluruh warna harus dibuat dengan putih. Nah, kalau Mas apa namanya, Mas siapa namanya, Mas Eko Budi ya,
Mas Eko Budi dalam segi tenis lumayan bagus ya. Biasanya yang kemarin-kemarin jauh lebih bagus dari ini. Tapi ini ya lumayan lah ya. Nah, Mas Eko Budi juga masih ada kecenderungan karena ini pakai pensil warna ya. Kecenderungan menggunakan putih untuk membuat terang. Tetapi nanti ada hal yang lain ya. Saya ingin ngomong tentang bentuk. Oke, Mas Rizkon ya, Mas Rizkon. Nah, oke, untuk warna Mas Rizkon sudah ini ya, sudah apa? Berani. Dia dalam satu warna, satu bidang ya, satu bidang misalnya langit, itu pun warnanya macam-macam gitu ya. Warnanya termasuk berani, warnanya tidak steril ya, sehingga eh, apa harmoninya antara satu warna dengan warna lain sudah menarik. Namun itu dari segi konseptual ya, kalau Mas Rizkon tampilnya seperti ini terus ya tidak nggak ada yang menggelitik ya, nggak ada yang menggelitik. Isinya mau melukis kapal kapal bermuatan tok, itu ya terus apa gitu, so what gitu kan. Maka perlu menampilkan sesuatu yang lain kecuali ini sebagai itu ya karya studi. Nah ini misalnya Mas Mas Miftah ya, Mas Miftah Taman Ekologi Sorau Pogu, saya nggak tahu bacanya ini, mungkin ya Taman Taman Ekologi Sorau Pogu ini 2023 cat air di kertas 2021 kali 29. Uh, jika menampilkan ini saja, ya, ya jadinya memang karya studi, oke nggak apa-apa. Tapi kalau itu terus-menerus ya tetap kurang. Bisa jadi kalau Mas Miftah itu memiliki satu perspektif dalam artian ini ya, perspektif eh, cara pandang ya, cara pandang tertentu terhadap terhadap objek-objek yang ada di sana. Mas taruhlah ya, Mas Miftah datang sebagai seorang Indonesia yang apa misalnya ya, bedanya apa dari ini kincir angin ya, di sini nggak ada kincir angin misalnya, di Indonesia nggak ada, terus di sana melihat kincir angin apa ya unike, wah terus wah ini nek misalnya aja ya, nek misalnya Indonesia terus kincir angin ini di apa tambah-tambahi apa dicandel-candeli layangan candeli buah misalnya seperti itu kan. Jadi ada sesuatu yang diolah dengan sudut pandang sendiri. Ini sebenarnya kan sama dengan kalau di dalam dunia stand up comedy itu persona ya, persona itu sudut pandang dia sebagai seorang komedian. Misalnya gini, ada dua orang komedian mengangkat satu hal yang sama, misalnya mengangkat tentang ini ya, air mineral di gelas. Yang satu sudut pandangnya seorang ekonom misalnya ya, ekonom bawel misalnya, ekonom bawel terus apa pelit. Nah itu memandang ini beda. Yang satu lagi misalnya dia seorang yang olahragawan gitu ya, olahragawan, dia suka berteman gitu, suka berteman. Terus satu lagi misalnya apa ya, bodoh misalnya. Komedian satu dengan yang lain dia akan melihat satu objek yang berbeda. Nah coba Mas Miftah menempatkan diri Mas Miftah pada satu tempat ya, persona, terus melihat suatu objek di sana, nanti bisa mengolah ya, bisa mengolah objek tersebut dalam perspektifnya Mas Miftah. Oke, itu apa tentang bagaimana mengolah ini. Nah, sekarang saya ingin membahas juga tentang uh, skill ya, skill garis ya, skill garis. Karena itu penting yang lain. Sebelum skill garis saya tak baca dulu ya.
eh, Mas Gustaditya, Pak, saya udah kirim tugas juga, tapi saya upload di assignment bulan sebelumnya. Karena waktu saya upload belum ada assignment yang baru. Sekarang saya izin pamit duluan, Pak, karena ada meeting kerja. Oke, Mas. Nah, saya namanya siapa? Gustaditya ya. Oke. Gustaditya. Oke, ini ya. Oke. Oh, ini sudah dinilai, Mas. Mas Gustaditya yang ini sudah dinilai, Mas. Ya, Mas Gustaditya silahkan cek di apa ini maksudnya ya? Oh, ini ya. Oke. Oke, Mas Gustaditya. Oh, ini belum ada ya, Gustaditya. Oke. Angger. Oke. Ah. Oke. Ini karyanya Mas Gustaditya. Baik. Misalnya ini ya. Ini karyanya Mas Gustaditya ini membuat apa ya? Membuat lanskap ya, tetapi dengan cara yang berbeda. Ini sudah suatu hal yang menarik ya. Bagaimana lanskap yang biasanya di Indonesia ya hijau dibuat penuh warna-warni. Ini sudah salah satu yang mengundang suatu tanda tanya. Nah, itu sudah satu kabar gembira ya, meskipun perlu diolah dengan bahasa ungkap yang lebih lebih jauh lagi ya. Tapi ini sudah suatu tahap yang menarik. Mas Gustaditya ini menghadirkan empat musim, empat musim. Wah, ini menarik ya. Kalau misalnya empat musim ini empat musim yang digambarkan dalam satu apa? Dalam satu tarikan kanvas. Wah, itu menarik ya. Empat musim dalam satu tarikan kanvas. Ada sesuatu yang unik, ada sesuatu yang usaha untuk menghadirkan sesuatu yang berbeda. Empat musim itu kan empat waktu, tapi disatukan di dalam satu kanvas. Apakah itu sudah berhasil atau tidak dari segi konseptual nanti kita bahas di kuliah seni lukis Advance ya. Oke. Sekarang saya ingin membahas tentang hal penting garis ya, garis yang ini akan menunjukkan yang seringkali tampak jam terbang berkarya, jam terbang menggores, keberanian menggores juga itu tampak ya, yaitu garis ya, garis. Nah, kalau kita melihat karyanya Mas Hadik ini tadi garisnya memang sudah variasi ya, bervariasi, tetapi dari segi spontanitas garisnya masih tampak lemah ya, masih tampak lemah. Bagaimana garis itu cenderung linear, sama ya, konstan, besarnya sama, terus masih belum tampak lancar gitu ya, masih ya seringkali tampak tersendat-sendat ya. Keluar sedikit aja nggak berani, bentuknya masih sama, masih terlihat jeledek. Nah, itu sangat mengganggu kelancaran, mengganggu spontanitas. Maka kalau pengen teman-teman kuat garisnya, ya mau nggak mau eh, sketsa itu diperbanyak ya. Jam terbang sketsa itu harus kuat. Nah, ini untuk garis ya, Mas Adang, ini luar biasa. Ini garisnya sangat-sangat bagus, spontanitasnya sangat-sangat enak ya. Ini keberanian ya secara teknis ya. Apa teknik transparannya enak sekali ya. Garisnya juga lancar. Cuma yang tidak enak di karyanya Mas Adang itu apa? Warnanya. Warnanya terlihat monoton. Bukan sekedar monokrom tetapi monoton antara, coba lihat ini, antara warna
jalan layangnya, dengan warna gedung-gedung tingginya, dengan warna jalan rayanya, dengan warna langitnya itu cenderung sama warnanya. Jadi kurang variasi warnanya kurang ya. Aerial perspektifnya atau perspektif cahaya semakin lama semakin jauh ya, perspektif ke ruangan juga belum terlalu tampak karena bocor warna terang di depan ini ya, bocor warna terang di depan sehingga yang di kejauhan ini juga relatif sama dengan yang ada di depan. Mas Adang dari segi spontanitas, teknik spontanitasnya, garisnya ampuh, menarik sekali. Dari warna kurang, termasuk penggunaan warna hitam yang begitu tiba-tiba di sini ini terlalu lepas ya. Teman-teman kalau lukisan-lukisan yang cenderung realistik seperti ini itu kalau menggunakan warna hitam yang terlalu pekat ya, hitam yang benar-benar hitam itu gampang lepas memang karena itu nada terendah. Kalau kita lihat tertingginya putih misalnya ya, terendahnya hitam itu terendah. Kalau mentok itu nggak enak. Dia akan cenderung kalau di dalam audio itu geber-geber itu, kan gitu ya. Itu akan cenderung lepas. Diredam aja, hitamnya bisa diredam sehingga tidak terlalu jauh tone-nya, jauh nadanya. Tapi dari segi goresan luar biasa. Nah, untuk Mas Yogi ya, Mas Yogi, ini kemampuan spontanitasnya, kemampuan garisnya yang paling parah itu ya, parah sekali. Masih perlu banyak belajar membuat sketsa Mas ya. Perlu banyak belajar membuat sketsa, membuat garis. Warnanya juga kurang tadi ya, terlalu banyak apa putih, terlalu semuanya dicampur putih. Kalau teknik bagaimana dia menggores, bagaimana Mas Yogi ini mencampur warna, itu masih perlu banyak diolah di kuliah seni lukis elementer. Di seni lukis elementer nanti akan banyak ya bertemu dengan bagaimana toh mengolah, termasuk menggunakan warna hitam yang perlu sangat berhati-hati. Nah, ini menarik ini karyanya Mas Adi ya. Karyanya Mas Adi ini adalah hasil N Plan R dengan Pancing Explorer Jabodetabek ya. Ini menarik. Menarik dalam artian teknis ya. Kalau tema ya cenderung biasa. Biasa lah kalau tema ya. Tema biasa. Karena ini kan N Plan R sedang latihan teknis. Tapi dari segi visual ya, dari segi visual, ini adalah karya terbaiknya Mas Adiriadi. Dari segi visual, karya terbaiknya Mas Adiriadi. Garisnya sudah mulai bervariasi. Coba lihat teman-teman ya. Bagaimana membuat volume garis ya, garis tebal tipis. Terus ruang interpretasi dihilangkan. Wah, apik banget ini Mas. Garisnya luar biasa. Terus efek yang dibuat itu ini juga menarik kan bagaimana menggunakan wet on wet terus memainkan yang tebal dengan tipis ya yang tipis dibuat misalnya untuk latar belakang sehingga tampak antara gajah dengan backgroundnya itu tampak menjauh gitu terus beberapa memakai ruang interpretasi ya tadi ya dihilangkan ini kan nggak tampak antara kaki dengan latar belakang tetapi kita justru tahu di sini ada kaki nah itu menariknya ruang interpretasi itu meminta penonton itu untuk meneruskan karya kita itu menariknya ini karya terbaiknya Mas Adi Riyadi dari segi teknisnya kalau dari segi konseptual ya ini biasa. Dari segi tangkapan ini di mana Mas? Ragunan ya. Apakah Ragunan seperti ini? Saya nggak tahu.
tapi kesannya ini masih gajah di alam liar, ya kan? Bahwa ini bukan gajah di tempat wisata. Tempat wisata kan ada bangunan-bangunan tertentu. Ini kan kayak gajah nih kan, ning alas kan. Ya di depan ini memang ada pembatasnya gitu. Tapi kalau kita lihat backgroundnya ini, eh, eh, apakah sudah menunjukkan apa? Apakah sudah menunjukkan ini Ragunan? Nah itu monggo dicek lagi, mas teman-teman yang kemarin pergi ke Ragunan. Baik, ini karyanya Mas Angger tadi ya sudah kita bahas dan memang ada upaya untuk membuat unik ya, termasuk beberapa garis-garis ini ya, beberapa teknik dengan garis-garis seperti ini. Tetapi, nah ini problemnya. Garisnya ini masih eh, belum luwes ya. Garisnya masih perlu banyak belajar sketsa. Tarikan garisnya itu masih kelihatan garis yang takut ya, garis yang belum spontan mengalir dan yang lebih penting lagi terasa belum menguasai material, terutama untuk warna-warna yang ini kuning kuning ini eh, tampak warna yang langsung dari tube masih perlu di aduk lagi kan gitu ya, masih perlu diaduk lagi terus keluarnya warna atau hasilnya ini masih belum prima ya, masih belum prima ya. Karena ya selain tadi ya goresannya belum mengalir spontan, juga kalau kita lihat ini sebenarnya kekentalannya itu mesti segini. Nah, itu masih perlu perlu banyak diolah ya, perlu banyak diolah. Uh, Apalagi ini kan bermain dengan warna yang cenderung susah ya, yaitu warna hijau. Warna hijau itu memang susah, sangat susah ya. Hijau, di sini hijaunya hijau viridian, ketemu kuning, ketemu biru. Itu untuk membuat menjadi warna yang matang ya, hijau yang matang itu susah. Nah, sekarang kita coba belajar dari karyanya Mbak Bari. Ini karya istimewa ini Mbak Bari. Ini di kuliah seni lukis advance kemarin malam ya. Kalau kita lihat warna hijaunya, kaya raya. Warna hijaunya ini sangat kaya. Hijau itu paling susah untuk membuat matang. Karena kebanyakan orang yang terutama yang awal-awal studi ya, hijau itu hanya bermain di warna kuning dan biru. Padahal hijau itu bisa kita masukkan unsur-unsur lain selain kuning dan biru. Oranye misalnya, ungu misalnya. Wah itu nanti kalau bisa dimasukkan akan menjadi hijau yang sangat kaya. Nah ini Mas pelajaran juga ya untuk Mas Yogi maupun Mas siapa yang pertama tadi ya, Mas Hadik ya. Eh, Mbak Bari ini untuk membuat terang itu tidak selalu memakai putih. Memang ada yang memakai putih, tetapi tidak selalu memakai putih. Beberapa terangnya itu bisa misalnya dengan agak ke apa dengan kuning ya misalnya ya. Beberapa terangnya dengan kuning. Atau bahkan beberapa terangnya pakai kecoklat-coklatan. Ya seperti ini kan. Beberapa terangnya coklat-coklatan. Jadi tidak selamanya yang namanya terang itu bisa dengan harus dengan putih. Termasuk misalnya ketika kita membuat daerah terang yang ada di bayangan ya kan, kan biasanya ada refleksi nih, bayangan tetapi ada terangnya. Itu bisa jadi dia membuat terangnya dengan warna merah gitu ya. Membuat warna terangnya dengan merah. Itu teman-teman. Dan eh, kita lihat juga ya, ini karya menarik dari konsepnya tadi ya, Mas Mul ya, Mas Mul kuliah seni lukis advance. Ini juga bagaimana dia berbicara secara visual dengan cara yang unik ya. Ini ngobrolin tentang orang yang
sibuk dengan HP-nya masing-masing ya. Meskipun dia kelihatan bersama, berdua, berhadapan-hadapan. Tetapi sebenarnya dia itu terpisah ya, karena HP-nya eh, apa komunikasinya itu komunikasi di alam HP kan gitu ya. Ini menarik ya teman-teman ya. Mas Miftah ya, Mas Miftah. Mas Miftah untuk keberanian menggores ya. Apa dari dua sketsa yang kemarin Mas Miftah keberanian menggoresnya sudah mulai muncul ya. Dan ini enak sekali ya, sudah lancar ya. Dari segi goresan sudah lancar. Tetapi dari segi hijau masih kurang ya, tidak sepenuhnya karena kita sudah lihat hijaunya ini juga beragam ya, ada hijau yang kecoklat-coklatan gitu ya. Tetapi hijaunya itu masih cenderung sama. Untuk aerial perspektif mungkin sudah mulai mencoba ya, di sini terlalu gelap, terus di sana agak terang gitu. Tetapi belum terlalu signifikan perbedaannya. Sekali lagi kita lihat dari Mbak Bari ya, bagaimana dia membuat ini loh. Ini hijau dari yang gelap. Wah, ini hijau juga, ini ada beberapa. Hijau semakin lama semakin terang, terang, terang. Wah, ini wah, Masya Allah, ini karya yang sangat luar biasa ini ya. Karya Mbak Bari ini. Oke. Itu apa? Karya-karya teman-teman ya. Sekarang coba kita nilai ya dari Mas Miftah. Saya baca dulu terus kita nilainya. Matur suwun, nanti saya lihat rekamannya. Oke, Mas Abdul Khalik Mandik, matur nuwun Pak masukannya. Terus belajar dan semangat berkarya ke depan lebih kreatif lagi. Selamat pagi Pak Denny, Mas Mulya, rekan-rekan hadir terlambat. Nyari gigi jatuh di aspal, gak ketemu tadi. Oke ya, sekarang kita nilai ya. Ini dari segi spontanitas garisnya, dari segi warna ini sudah oke ya, sudah menarik ya. Cuma aerial perspektif tadi belum terlalu kekayaan warna atau matangnya warna hijau ya, masih bisa digarap lagi ya, masih bisa digarap lagi. Kreativitasnya memang belum tampak ya. Ya studi and plan R gitu ya. Oke, nilainya ya B plus ya, B plus ya, B plus. B plus plus lah ya, B plus plus ya, karena spontanitas garisnya, tekniknya udah oke. B plus plus. B plus plus yang bawah 69. 69. Oke. Mas Rizkan, watercolor on canvas ya. Bentar. Gini, Mas Rizkan ya, ada nuansa kotor ya di dalam karyanya Mas Rizkan ini, karena tidak semua cat itu juga harus dicampur Mas ya. Tidak semua cat harus dicampur. Kadang perlu juga sentuhan-sentuhan warna-warna dengan intensitas kuat ya. Warna-warna primer itu sekali waktu juga perlu dipakai ya, untuk memberikan sentuhan-sentuhan akhir atau aksentuasi gitu, agar warnanya lebih muncul. Terus cipratannya ini masih belum berfungsi. Cipratannya masih cenderung kecipratan ya. Misalnya ini masih tampak kecipratan, bukan suatu teknik cipratan yang berfungsi dengan efektif ya. Gitu ya. Terus Mas Rizkon coba mulai berpikir kreatif ya, memasukkan sesuatu yang lain ya, sesuatu yang unik, sesuatu yang berbeda lah di dalam karyanya ya. Saya lihat ini sudah beberapa kali Mas Rizkon mengirimkan karya ya, tapi tetap masih nyaris sama ya. Oke,
ini ya apa ya? Ya B++ lah ya. B++. BA masih belum berani. BA berat, masih berat ya. Yang saya tunggu-tunggu dari Mas Rizkon itu upaya kreatif ya, upaya kreatif yang belum muncul lah, belum muncul ya di dalam beberapa karyanya itu ya, gitu ya. B plus plus ya, 71. B plus plus 71. Nah, ini Mas Mas Eko Budi ya. Selain beberapa kritik tadi ya tentang bentuk, juga ada beberapa ketidakenakan ya. Kalau dari komposisi sudah oke ya, bagaimana memberikan ruang kosong di sebelah kiri, dia agak ke kanan gitu ya. Sudah tidak seperti kemarin yang dipenuhi, tetapi dari segi bentuk ini masih perlu diperhatikan ya. Misalnya tangannya ini sangat nggak enak ya, kayak kayak kaki ya, kayak belum luas ya. Nggak mungkin lah kalau ada jari nekuk seperti ini yang bawah bisa selurus turun seperti ini kan. Biasanya kan kalau dia nekuk gini ya dia akan cenderung ketarik ke atas. Misalnya seperti itu ya. Tangannya ini juga masih nggak enak ya karena uh, ini ya terlalu kuat sehingga seakan-akan tangannya ini nah begini kan bentuknya gitu. Tapi itu tadi ya, hal yang lebih penting adalah bagaimana tindak kreatif ini belum muncul di dalam karyanya Mas Eko ya. Ini ya garisnya juga garisnya memang lancar ya. Mas Eko garisnya lancar beberapa ya, terutama kalau pada tempat-tempat yang cenderung mudah gitu lancar. Tetapi beberapa tempat sangat tersendat ya. Ini sangat tersendat ini. Ini di sini juga kurang lancar. Um, yang paling ini ya, paling perlu disampaikan ya itu tadi ya. Bagaimana cobalah teman-teman bertindak kreatif agar bisa menembus dunia seni, berpameran ke sana kemari ya. Kalau tema-temanya seperti ini relatif susah untuk menembus pameran misalnya, kecuali tadi ya, pameran yang tidak ada kurasinya. Pameran yang tidak ada kurasinya, pameran yang semuanya diterima ya wis. Nah itu siapapun yang penting membayar gitu ya bisa diterima. Ini ya B, dari kebentukan B lah ya. Tapi kayak kurang ya. B main ya, B main. Masih beberapa nggak enak ya. B main main lah ya. B main main, B main main. B main main. B main main. 59. 59. Ini ya. Terus Mas Kus cerita. Nah, Mas Kus sayangnya kita belum apa ya. Gini. Sekarang saya pengen menantang Mas Kus dan teman-teman seniman painting Jabodetabek ya. Ini sebagaimana saya tantangkan. Nah, ini khusus ini. Habis ini saya juga mengajar kuliah seni lukis and plein air diisi nanti jam 10 saya mengajar di sana. Jadi kelas itu dibagi dua karena banyak ya di kelas 1 dan kelas satunya. Ya pembagian ini aja sih, pembagian karena terlalu banyak kelasnya dibagi dua, masing-masing kelas yang mengajar 2 orang. Terus
Saya menekankan ya di kelas saya, terus ganti semester di rolling gitu ya, ganti semester di rolling. Saya menekankan di sana begini, ini berdasarkan juga pengalaman saya kuliah seni lukis juga di ISI saat itu, tahun 97 angkatannya saya. N-Plan R juga yang pertama, tapi namanya seni lukis 1 dulu. Itu semangatnya gila-gilaan. Semangatnya gila-gilaan. Saat itu banyak itu yang membawa lukisan satu, eh, rata-rata dulu pakainya pada larang gitu ya, kayak kertas Manila pada larang. Tetapi dia tidak mau itu hanya cuma satu lembar. Biasanya ditempelin gitu ya. Saya dan teman-teman itu ditempelin, ada yang 4 lembar jadi satu, bahkan ada yang 6 lembar, oh yang gede-gede itu. Itu menjanjikan ya. Kertas yang luas, kertas yang banyak gitu ya, kertas yang ukurannya luas, itu menjanjikan ekspresi kita, kita pakai kuas yang gede, kita gores dengan berani ya. Sekali lagi megangnya kuas itu juga yang menjanjikan gerak ya. Coba bandingkan ya teman-teman ya. Kalau kita megangnya hanya kecil dan sini yang gerak itu sudah kemarin saya bahas ya, geraknya sedikit, ya kita hanya unik gini ya. Kita pegangnya gini lebih luas lagi ya. Kita pegangnya jauh lebih luas lagi gerakannya. Kita pegang dengan cara seperti ini akan lebih enak lagi. Akan lebih enak lagi. Nah, apalagi kita menggunakan kuas yang besar. Bus gitu. Kita tidak lagi berpikir tentang detail-detail. Kita lebih mementingkan ekspresi, kita lebih mementingkan bagaimana emosi kita tercurahkan, bagaimana keberanian kita curahkan. Kan pasti gede. Maka di kelas saya itu saya minta ya, wah kalau kecil kan rata-rata masih berapa ya? A3, A2, A2 gitu ya, A2. Terus di Pasparto, di Figura. Saya bilang, ah, nggak usah mikir-mikir figura, yang gede nggak usah di figura. A1, A0, apalagi A0 gede gitu ya. Kalau perlu di disambung-sambung. Wow, berani CT, jangan kecil-kecil ya, pakai apa piring itu ya, piring plastik itu, piring plastik banyak. Ceplok, osok, ceplok. Wah, ekspresinya muncul ya, nek mau cilik, nanti kurang ya. Nggak anu ya, nggak kurang terwadai. Jadi saya menantang ini untuk teman-teman seniman painting explorer Jabodetabek ya, untuk cobalah berani ya, cobalah lebih berani. Ini N-Plan R ya, tetapi masih takut-takut. Goresannya belum belum masih tersendat ya. Goresannya masih ya kayak orang membuat ilustrasi itu ya. Gitu. Wah, kalau bisa dimanfaatkan untuk mencurahkan emosi garis, spontanitas garis ya. Warnanya kalau perlu berani lah. Ini kan warnanya masih cenderung ya monokromatik ya, hijaunya masih sama. Coba perhatikan ini hijaunya yang pohon dengan hijaunya yang ada di dinding ini relatif sama itu kan ya, meskipun yang ini sudah ada berbedanya ya, ini sudah ada berbedanya hijaunya, tapi saya belum melihat suatu getaran getaran yang uh, apa ya, lepas. Oh gitu ya. Caranya gimana? Satu, cobalah pakai kertas yang lebar, cobalah pakai kuas yang besar. Nah, itu nanti akan muncul itu ya. Oke. Ya, ini nilainya ya
Ya B plus lah ya. B plus. B plus. B plus 68. Oke. Untuk apa? Single case expression teman-teman tinggal ini aja ya, menulis datanya, judul, tahun, ukuran, bahan, material gitu ya. Tentang deskripsinya besok kita bahas lebih lanjut di terutama yang konsep ya di Senilukis Advance. Oke. Ini Mas, nah ini pakai ini ya, pakai data ya, Mas Angger ya. Ya sudah tadi ya, sudah saya komentari banyak ya tentang masalah bahasa ungkapnya yang mau ada kecenderungan untuk apa? Untuk menarik ya, untuk menarik dikembangkan. Ini dari segi teknis saja yang masih kurang. B lebih tapi BA belum, B plus lah, B plus, B plus, B plus, B plus. 68. Mas Adi Riyadi, wah menarik ya ini dari ini ya, dari segi kebentukannya ya, dari segi bentukannya oke lah. Tapi dengan beberapa catatan tadi ya, ini BA berani nih, BA plus berani. Amin ya, A belum. Tadi ya suasananya belum terasa. Tapi tekniknya sampai BA plus lah, BA plus plus ya, BA plus plus ya, BA plus plus ya. BA plus plus sampai banget ini. BA plus plus 686. Ini karya terbaiknya Mas Adriyadi nih. 68. Terus Mas Yogi tadi ya sudah kita bahas ya, ada apa kabar baik tentang sketsa apa konsepnya, tapi dari segi bentuk masih parah ya. Masih perlu banyak membuat sketsa, banyak berlatih melukis ya di Elementor misalnya. Kalau mau mengolah konsepnya boleh di Advance langsung ya, karena teman-teman bisa sekaligus belajar ya. Ini ya B belum ya. B main juga belum. CB lah, CB plus ya. CB plus ya. Dari segi visualnya. Karena bagaimanapun sebagus apapun ya. Sebagus apapun CB plus plus ya. Sebagus apapun pemikirannya, konsepnya, kalau hasilnya secara visual masih belum tergarap, yo ya maniman, maniman ini masih belum ya. CB plus plus 5. Ini idenya bagus, tetapi eksekusinya yang kurang, sangat kurang lebih cepatnya ya. Oke. Nah ini menarik ya. Ini saya ngewananya ya. Ini BA plus plus berani nih. BA plus plus. Tapi saya mengajak Mas Adang ini untuk menantang diri dengan memasukkan suatu keunikan konsep ya Mas. BA plus plus. 86. Oke. Ini tadi ya
sudah kita bahas ya, dari segi teknis dan sebagainya. Ya B plus lah, BA belum, B plus, saja berat ya. Ya B plus lah, nggak apa-apa. B plus, B plus, B plus yang bawah 66. 66. Ini yang goresannya yang nggak enak ini Mas. Goresannya di pohon ini masih menyatu nggak karuan ini ya. Hijaunya, merahnya ini belum teridentifikasi. Nah, ini kan lebih enak ya. Ini lebih jelas. Terus karena ini bagaimanapun menggambarkan keruangan ya, linear perspektifnya sudah kena, tetapi kalau dimainkan lagi dengan aerial perspektif, karena di sini juga bermain kan tebal tipisnya, wah itu akan lebih enak ya. Pohonnya yang di bawah, di jauh ini tidak sekuat yang ada di depan. Pohonnya yang jauh ini diredam kekuatannya. Ini berarti ini paling tidak jelas, ini agak jelas, ini paling jelas ya. Tetapi ini belum nyampure antara daun dengan buah atau apa ya, merahnya ini masih kurang ini ya, kurang enak ya, kurang enak. Kalau ini sudah asik ya, ini ya. Oh, ini kan memakai bukan dengan pendekatan realistik ya. Ada unsur-unsurnya impresionis, ada unsurnya dot, ada unsurnya dekoratif juga, tetapi ada unsur realistiknya tentang keruangan. Nah, ini semakin lama dibuat yang ini ya, semakin menjauh, warnanya semakin teredam. Wow, menarik sekali ini. Oke. Tanda tangannya lumayan, tetapi terlalu kuat warnanya ya. Nah, ini tanda tangannya yang masih belum. Masih kayak apa? Kayak logo perusahaan gitu ya. Belum artistik ya tanda tangannya. Ini Mas Gusta BA belum. B plus ya. B plus plus belum juga. B plus yang lebih. B plus 68. 68. Nah, sudah ada peningkatannya. Baik, itu teman-teman, semoga tidak ada yang terlewat. Saya baca terus ternyata sudah 1,5 jam lebih ya. Mana ini? Mas Abdul Ridwan, turun Pak, masukannya terus belajar dan semangat berkarya ke depan, lebih kreatif lagi. Bagus ya. Mas Mul, oh tadi sudah ya. Mas Prayogi, matur nuwun masukannya Pak Denny. Selanjutnya akan belajar lagi di rumah. Saya tunggu ya Mas ya. Terus diolah ya. Mudah punya modal mindset yang bagus ya. Mas Miftah, siap Pak, terima kasih. Semoga ke depan lebih bisa mulai melipir konsep dan mengenal lebih banyak warna. Oke, Mas Kosisa bisa dicoba Pak. Sementara masih kok bawa konsep melukis seperti di indoor ya. Coba ya, sing gede lah, sing bus ini gitu ya. Wah, so mahasiswa painting explorer kok wani ini cilik-cilik ora. Sus ya gitu ya. Betul Pak. Main tipis-tipis takut salah atau mencong jauh ya. Siap mengulang, tetap asik kok. Oke. Terima kasih Pak Denny. Siap